Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbun tuhibul jamal. Amma ba'du. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, selamat malam sampurasud. Kenapa tampilan Aki malam ini agak berbeda dengan biasanya? Bosen. Karena memang ada beberapa pertanyaan kepada Aki mengenai budaya perkawinan. Begini pertanyaannya, Ki, bulan Hapit dan Rayagung itu bulan Hapit dan Rayagung itu musim-musimnya hajatan, khususnya pernikahan. Banyak versi dalam acara-acara pernikahan itu. Nah, saya ingin tahu yang Aki suka sebut, yaitu 17 rangkaian upacara adat perkawinan sunnah yang Aki tulis dalam skripsi Aki menjelang ujian S1. Alhamdulillah. Jadi begini ceritanya. Aki sekolah S1 itu disekolahkan oleh BKKBN. Bukan biaya sendiri, tugas belajar. Pertama ditugaskan Aki ke STKS, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial di Bandung. 10 orang. 10 orang itu sekarang sudah pada meninggal, tinggal berapa orang ya? Tinggal Pak Asikin, Aki, Pak Oman, 3 orang lagi ya. Dan satu lagi Pak Suwardi, tidak ada beritanya di Solo itu. Nah, tapi tugas belajar itu bukan hanya di Bandung. Di seluruh Indonesia itu kurang lebih lah 29 apa 30 waktu itu ya. Jadi Aki merasa bahwa ini adalah ditugaskan oleh BKKBN, maka tulisan-tulisan, bukan Aki saja, tulisan-tulisan rata-rata mengenai tentang program KB, ya, penelitian-penelitian kecil itu. Nah, Aki memilih KIE, memilih KIE, yaitu judulnya adalah Upacara Adat Perkawinan Sunnah sebagai media komunikasi norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera atau NKKBS. Dengan penelitian kepada 40 lulugu. Lulugu itu adalah apakah tokoh yang penggiat gitu, tokoh penggiat. Misalnya lulugu nyawer, lulugu ngeyeuk seureuh, lulugu nyeretkeun panganten, dan lain sebagainya. Nah, ke-40 sekewadanaan soreang termasuk kepada audien-audiennya ya. Banyak itu foto-foto. Kata Aki yang suka sebut 500 lembar. Somse si Aki somse. Gak apa-apa, tenangan saja. Ini barangkali bisa memberikan semangat, kata Pak Marianus itu ya. Marianus itu adalah Direktur Kespro sekarang, bekas Kepala BKKBN NTT. Ketemu Aki kemarin di Pontianak. Nah, ada evaluasi dari 30 orang ini dikumpulkan di puncak. Hotelnya yang di bawah Bukit Indah itu apa lupa Aki namanya, yang belokan itu dekat Saung Nini di situ. Hotelnya kan lega di situ. Dan Aki dipercaya untuk penyajian hanya seorang dari 30 tugas belajar itu, ya. Aki penyajian disaksikan malah dimoderatori, ini Aki luar biasa, oleh Profesor Dr. Santoso S. Hamijaya. Pak Santoso kan dulu adalah Deputi Latbang BKKBN. Dan direkturnya adalah Pak Sumarno, bekas Kepala BKKBN Jawa Barat yang tugas belajar ke Amerika. Pulangnya apa ya? MPH kalau tidak salah begitu. Ya, Pak Sumarno itu waktu itu Kepala Diklat Pegawai. Lah begitu ya. Kalau sekarang apa ya? Ya mungkin akan sekarang ada Pulin, ada Pulap gitu ya. Pulap mungkin kalau sekarang. Nah itu Aki menyajikan di situ, dan ternyata
Dari 30 orang ini Aki dapat hadiah. Hadiah penyajian, uang penyajian ada, juga ada hadiah penyajian. Katakanlah Aki tidak disebut apakah itu paling jelek atau paling apa, tidak tahu Aki, yang penting dapat hadiah. Aki berbunga aja ya. Pulang tugas belajar kan duitnya juga acak-acakan waktu itu. Nah, itu diantaranya sehingga Aki menulis apa Ki? Menulis tentang 17 rangkaian upacara adat Sunda. 17 itu belum tentu sama. Bisa ada yang 18 pada waktu itu, juga ada yang 21, ada juga yang 13. Jadi Aki oleh para budayawan dianggap teori baru katanya. Ya, orang penelitian kan harus menemukan hal yang baru. Karena ada yang Aki satukan, ada yang Aki pisahkan. Ya, jadi beda-beda lah. Tidak apa-apa, namanya juga budaya, ini bukan agama begitu. Jadi bisa berbeda antara satu dengan yang lain. Kenapa Aki memilih angka 17? Adalah Aki menyamakan dengan 17 rakaat sehari semalam sholat. Dengan 17 Agustus kemerdekaan Indonesia. Begitulah kira-kira dikira-kira disatu-satukan. 17 begitu, 17 ya. Nah, dari 17 itu ada yang ada saat pernikahan dan ada pasca pernikahan. Nah, mudah-mudahan ini juga bahasannya sesuai waktu aja. Apakah yang yang pelaksanaan hari H, dan ada yang pasca. Jadi dari mulai nenen omong nomor 1 dan nomor 17-nya numas. Itu upacara adat perkawinan Sunda itu. Ya, sekarang juga pasti banyak yang dilaksanakan dengan cara yang berbeda ya. Aki akan menjelaskan sekarang nomor 1 adalah nenden omong. Jadi nenden omong itu di mana si anak laki-laki sudah memberitahu kepada ayahnya bahwa dia sudah punya papacangan, sudah punya pacar, sudah punya bebende, maka si orang tua itu tidak tinggal diam. Oh, kalau gitu orang mana, di mana, dan lain sebagainya. Dulu kan tidak seperti sekarang ada HP-HP-an ya. Yang dekat juga rasanya jauh waktu itu mah. Nah, pada saat itulah maka orang tua laki-laki mengutus. Nah, ini yang disebut nenden omong teh. Biasanya suka pakai surat untuk datang ke keluarga perempuan untuk menyatakan bahwa kami akan datang ke keluarga itu. Ada yang pakai surat. Biasanya ada yang ngomong saja ada, tapi ada juga yang anak tidak bisa ngomong atau orang yang tidak mau ngomong diberi dengan surat-surat itu diserahkan. Nah, kalau begitu kapan bisa menerima dan lain sebagainya, itu disebut nenden omong. Itu yang pertama ya. Yang kedua, setelah nenden omong itu pada saling janji, maka ada yang disebut dengan nanyaan. Jangan lupa, nanyaan itu berasal dari kata nanya. Ada 2 di situ, tatanya dan nanyaan. Nah, pada saat datang gitu ya. Jadi bukan seperti sekarang semua lamar kayak gitu, enggak. Tapi sekarang juga ada ya. Nanyaan itu dari tatanya. Apa nanya itu? Nanya yang 4 itu. Pertama tereh ya kan, tereh itu terdiri dari 4. Yaitu tereh itu turunan, ageman, padumukan, jeung kebiasaan. Tertib. Malah kemarin Aki juga ngebahas dengan Ustadz Jejen ya di pengajian Aki di sini. Ternyata itu dasarnya dari agama. Yang ini tidak boleh, yang ini tidak boleh, yang ini boleh. Sama dengan apa yang dilakukan oleh kita, oleh budaya Sunda ini. Jadi yang nanyaan itu yang pertama turuhna dulu harus dipilih. Begitu kata hadis juga sama. Yang kedua adalah nanyaan. Nanya yang kedua adalah belum ada dari sana sini. Itu sama dengan ajaran agama juga. Yang ketiga nanyaan. Mau tidak? Ya, jadi kalau dulu memberi hati itulah kata begitu. Namun pas ini dipipir-pipir supaya di jalan-jalan begitu kata orang tua dulu mah. Apakah nyaan mau ditikah gitu? Itu yang disebut nanyaan sampai di situ. Pada umumnya dulu tidak langsung ngelamar, tidak. Ya, ngalamar itu lain kali karena ngalamar itu adalah ngalemar meweung utahkeun tina hasil nanyaan.
hasil tatanya apakah ini jadi atau tidak, begitu ditanya ternyata anak nate gening anak garong gitu. Kan begitu dari tereh tadi. Nah akhirnya tapi ada juga sekarang sekalian nanyaan, sekalian ngelamar, sekalian masinikeun. Kalau dulu aki dipisah. Nah yaitu ngalamar itu disatukan dengan masinikeun. Apa masinikeun itu? Ya ini keempat sebetulnya. Ada yang bertele-tele, ada yang disekaliguskan. Masinikeun itu adalah menentukan hari pernikahan. Urang iraha, poe naon, bagaimana pahing manis kaliwon wage. Manis pahing kaliwon wage, amis teuing caw amon gede gitu. Begitu di dalam pawayangan. Jadi ada 4. Nah, jadi yang pertama pra-nya itu ada 4. 1 adalah neuneun omong, yang kedua adalah nanyaan, yang ketiga ngalamar, yang keempat masih nikah. Jadi dari 17 itu pada season ini aki bahas 4 dulu. Lanjut Ki, kata si Kang Tatang. Kang Tatang itu kan mantan BKKBN yang kemana-mana sudah jadi pejabat lurah dan lain sebagainya lah begitu ya. Lanjut Ki, lanjut lah siap ya. Itu dulu saja. Jadi pra nikah itu ada 4, yaitu sekali lagi neuneun omong, nanyaan, ngalamar, jeung masinikeun. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.